Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yudaransa Gilang Ardani dengan NIM 19416255201108. Kemudian bersama rekan-rekan saya yaitu ada Syahid Maulana Saifuddin dengan NIM 19416255201109. Kemudian ada Muhammad Wahyu Adi Nugroho dengan NIM 19416255201091. Kemudian yang terakhir ada Gilang Mauludi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 Sistem Terdistribusi ingin mempresentasikan materi ke-6 Sistem Terdistribusi terkait dengan sinkronisasi. Sinkronisasi. Sampai sejauh ini telah didiskusikan. Yang pertama, bagaimana entitas berkomunikasi satu dengan lainnya. Yang kedua, bagaimana entitas dinamai dan diperkenalkan. Sebagai tambahan terhadap rekrutmen di atas, entitas-entitas dalam sister sering harus bekerja sama dan menyerampakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dengan benar. Misal, dalam suatu sistem berkas terdistribusi, proses-proses harus bersinkronisasi dan bekerja sama sehingga dua proses tidak dibolehkan untuk menulis ke bagian yang sama dari suatu file pada waktu yang sama. Perlunya sinkronisasi, contoh pertama, yaitu pelacakan kendaraan ke dalam suatu sistem pengawasan kota menggunakan jaringan sensor kamera terdistribusi. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui jejak atau track dari kendaraan yang mencurigakan. Yang kedua, kamera sensor nodes bisa dipasang di seluruh kota. Kemudian yang ketiga, setiap kamera sensor yang mendeteksi suatu kendaraan melaporkan waktunya ke server pusat. Yang keempat, server merekam pergerakan kendaraan yang mencurigakan. Baik, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Syahid. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Lanjut pasti ke contoh yang pertama. Di samping ada suatu gambar ya. Jika node-node sensor tidak mempunyai versi waktu yang konsisten, hasil acakan kendaraan tersebut tidak dapat diandalkan. Next. Perlunya sinkronisasi contoh yang kedua. Penulisan file dalam suatu sistem berkas tersebar, atau bisa disebut distribute file system. Kita bisa lihat dari gambar yang di bawah, jika klien-klien yang terdistribusi tidak mensinkronkan operasi tulisnya ke file terdistribusi, maka data dalam file dapat mengalami kerusakan. Selanjutnya ada taksonomi sinkronisasi. Untuk alasan bagi sinkronisasi dan kerjasama, ada entitas harus menyepakati pengurutan events. Terus contohnya ada pelacakan kendaraan dalam kamera sensor network, transaksi keuangan dalam sistem e-commerce terdistribusi. Terus ada requirement bagi entitas-entitas. Entitas harus mempunyai suatu pemahaman bersama mengenai waktu lintas komputer. Topik yang akan didiskusikannya yaitu sinkronisasi waktu atau time synchronicity. Terus yang keduanya, alasan bagi sinkronisasi dan kerjasamanya ada entitas harus men-share sumber daya bersama, dan contohnya ada pembacaan dan penulisan dalam suatu sistem file terdistribusi. Terus rekrutmen bagi entitas-entitasnya ada entitas harus berkoordinasi dan menyepakati kapan dan bagaimana mengakses sumber daya. Topik yang akan diskusikannya yaitu pengecualian bersama atau mutual exclusion. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Wahyu Adi Nugroho. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada sinkronisasi jam. Sinkronisasi jam merupakan mekanisme untuk menyerpakan waktu dari semua komputer di dalam suatu sistem terdistribusi. Yang pertama ada Coordinate Universal Time (UTC), pelacakan waktu pada suatu komputer, algoritma sinkronisasi jam
algoritma Christian, algoritma Berkeley, Network Time Protocol (NTP). Next, Coordinate Universal Time (UTC). Semua komputer biasanya mensinkronisasi ke jam standar yang bernama Coordinate Universal Time. UTC merupakan standar waktu primer yang digunakan oleh dunia untuk mengatur jam dan waktu, berupa di broadcast melalui satelit. Layanan broadcasting UTC menyediakan akurasi 0,5 milisecond. Server-server komputer di layanan online dengan UTC receiver dapat disinkronisasi menggunakan broadcast satelit. Banyak protokol sinkronisasi terkenal dalam sistem terdistribusi menggunakan UTC sebagai waktu rujukan untuk mensinkronkan jam dari komputer-komputer mereka. Pelacakan waktu pada komputer. Bagaimana suatu komputer memelihara catatan waktu? Yang pertama, ada setiap komputer mempunyai hardware timer. Timer ini menyebabkan suatu interrupt dalam kali sedetik. Interrupt handler menambahkan 1 jam softwarenya C. Persoalan dalam jam pada suatu komputer. Yang pertama, dalam praktek hardware timer tidak tepat. Ia tidak benar-benar menginstruksi H kali sedetik dikarenakan ketidaksempurnaan material hardware dan variasi temperatur. Komputer menghitung waktu lebih lambat atau lebih cepat dari waktu aktual sehingga muncul clock skew, yaitu kemiringan antara jam komputer dan waktu sebenarnya. Halnya standarisasi UTC. Clock skew. Pada saat waktu UTC adalah T, misalkan jam komputer mempunyai waktu C, P, 3 jenis dalam jam yang mungkin, 1 jam sempurna, yang kedua jam cepat, dan 3 jam lambat. Kalau diperhatikan dalam sketsa yang ada di samping, timer berdetik H, interrupt sedetik DC atau T, itu jam sempurna. Lalu timer berdetak lebih dari H kali sedetik DC atau DT, lebih dari 1 jam tepat. Lalu selanjutnya timer berdetak kurang dari H, interupsi per detik DC kurang dari 1, yaitu jam lambat. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini terkait dengan algoritma sinkronisasi jam. Algoritma Christian. Flavio Christian pada tahun 1989 menawarkan suatu algoritma untuk menyerempakkan komputer-komputer dalam jaringan dengan suatu server waktu, atau bisa disebut time server. Gagasan dasarnya adalah yang pertama, identifikasi suatu network time server yang mempunyai sumber waktu akurat. Misal server waktunya mempunyai suatu UTC receiver. Kemudian yang kedua, semua klien menghubungi network time server untuk sinkronisasi. Namun, delay jaringan terjadi pada saat klien menghubungi time server menghasilkan waktu yang ketinggalan. Kemudian yang terakhir, algoritma tersebut memperkirakan delay jaringan dan menetapkan kompensasi untuk itu. Kemudian ada algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley merupakan pendekatan terdistribusi untuk sinkronisasi waktu. Pendekatannya yaitu yang pertama, suatu time server secara berkala atau sekitar sekali dalam 4 menit, mengirimkan waktunya ke semua komputer dan mengambil selisih waktunya. Yang kedua, komputer menghitung selisih waktu dan kemudian membalas. Kemudian yang ketiga, server menghitung suatu selisih waktu rata untuk setiap komputer. Kemudian yang keempat, server memerintahkan semua komputer untuk mengupdate waktu mereka dengan sinkronisasi waktu gradual. Di sini ada contoh gambarnya ya, bisa dilihat. Kemudian ada Network Time Protocol atau NTP. NTP
mendefinisikan suatu arsitektur untuk layanan waktu dan protokol untuk mendistribusikan informasi waktu di internet. Dalam NTP, server-server dikoneksikan dalam suatu hierarki logis bernama synchronization subnet. Yang kedua, level-level dari synchronization subnet disebut sebagai strata. Kemudian, server-server strata 1 mempunyai informasi waktu yang paling akurat atau terhubung ke suatu UTC server. Kemudian, server-server dalam strata bertindak sebagai time server untuk server-server di strata lebih rendah. Operasi dari protokol NTP. Ketika time server A menghubungi time server B untuk sinkronisasi, yang pertama A, jika strata A, strata B, maka A tidak mensinkronkan dengan B. Jika strata A lebih besar daripada strata B, maka yang pertama time server A mensinkronkan dengan B. Suatu algoritma mirip algoritma Christian digunakan untuk mensinkronkan. Namun, sampel statistik lebih besar diambil sebelum dilakukan update jam tersebut. Time server A mengupdate stratanya. Strata A sama dengan strata B ditambah 1. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami terkait dengan sinkronisasi materi 6 sistem terdistribusi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.